Baik, pemirsa, untuk membahas terkait sidang perdana tersangka kasus Ratna Sarumpait sudah hadir di studio jubir dari tim kampanye nasional Jokowi Maruf Amin, Mbak Erlinda. Selamat pagi, Mbak Erlinda. Selamat pagi, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat kita ya. Semangat pagi-pagi, dan juga ada jubir dari Badan Pemenangan Nasional Prabowo Sandiaga, Valdo Maldini. Selamat pagi, Valdo. Pagi, Mbak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mudah-mudah pagi-pagi. Kita akan melihat bagaimana suasana terkini di sana saat ini. Ratna Sarumpait tengah digiring ke ruang tahanan sementara yang berada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dan ini sebelum menjalani persidangan, Ratna Sarumpait akan dibawa ke ruang tunggu tahanan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Sebelum nanti akan dibawa ke ruang sidang untuk menjalani sidang pertamanya dengan agenda mendengarkan dakwaan jaksa penuntut umum. Baik, saya akan ke Valdo terlebih dahulu. Valdo, ini ada BPN yang mendampingi? Sepertinya saya juga nggak dapat arahan juga. Dan mungkin secara personal ada tapi yang jelas saya tidak tahu dan tidak melihat dari video itu ada BPN yang mendampingi. Namun kita dari BPN pada prinsipnya tetap support bahwa hukum di Indonesia harus tegak. Ya, proses hukum sudah berjalan toh, dan ini kita juga hormati proses hukum yang ada. Yang jelas kami dari BPN pada prinsipnya ingin yang namanya hukum tegak benar-benar di Indonesia. Itu aja. Kabarnya katanya sejauh ini tidak ada satupun dari pihak BPN yang menjenguk Ratna katanya, Valdo. Bahkan menjenguk Ratna? Tidak ada katanya. Ya, yang jelas sih karena kita terlepas dari apapun yang dinamika yang terjadi belakangan, apapun mungkin asumsi-asumsi yang terbentuk di publik, bahkan apapun asumsi-asumsi yang terbentuk di BPN itu sendiri atas kejadian Ada itu. asumsi apa memang di BPN? Dalam artian ya kita juga merasa kita juga nggak tahu kondisi ini. Gitu. Kita juga berkali-kali waktu itu mengingat sekitar bulan Oktober ya 2018 sebelum kejadian itu September kalau saya nggak salah Oktober ya. Pak Prabowo juga bilang waktu itu Bu Ratna visum dulu. Tapi kan isu ini liar kemana-mana ya. Maksud saya ya kita pun dari BPN kala itu jujur aja kita juga belum membereskan internal, dari eksternal juga ada tekanan. Jadi makin banyak asumsinya. Tapi yang jelas kita sekali lagi menghormati proses hukum. Kita nggak akan nggak akan bikin ini jadi sesuatu yang akan diperpanjang lagi karena prosesnya sudah berjalan. Yang jelas dari kita, dari BPN tidak ada intervensi apapun. Dan apapun kejadian yang terjadi tahun lalu itu, ya sudah, kita emang fokus ke depan aja. Baik, Mbak Erlinda, dari TKN sendiri harapannya gimana? Apakah akan mungkin seperti bola liar yang bergulir di masyarakat, katanya ada aktor intelektual dan lain sebagainya? Ya, yang pasti kita sekali lagi kita sangat-sangat apresiasi dan menghormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Dan yang paling utama agar semuanya terang benderang, clear, dan penegakan hukum pun juga benar-benar bisa kita awasi semuanya. Artinya harapan kita KY itu juga akan hadir nanti dalam persidangan untuk sebagai tugas dia memantau secara aktif langsung agar tadi bisa menjelaskan kepada publik bahwa dugaan-dugaan katanya ada aktor di balik intelektual itu ada, ya kan? Dan kita juga ingin mendorong bahwa Ibu Ratna Sarumpait ini bisa menjelaskan secara sebenarnya apa adanya, dan harapan yang paling utama dari kami adalah dengan seiring perjalanan proses di persidangan nanti akan terbongkar fakta-fakta hukum dan akan bisa terbongkar juga dengan apa yang nanti mungkin pada saat proses penyidikan itu tidak terjadi, dan ini bisa memberikan pendidikan yang positif buat masyarakat. Artinya kita paham bahwa yang namanya menyebarkan kebencian, apalagi ini berita bohong, hoax, ini adalah ada konsekuensi, baik itu secara norma, baik itu secara hukum. Nah, artinya harapan kami ini selesai sampai di sini, tidak ada lagi masyarakat Indonesia ataupun orang-orang yang mungkin mempunyai fanatisme kepada
paslon-paslon yang melakukan segala cara untuk ya tadi ya mengambil massa ataupun sesuatu hal. Tapi di sini izinkan kami dari TKN 01 ini pada kasus tersebut kita berharap akan clear bahwa fitnah-fitnah sebelumnya terhadap capres dan cawapres kami dengan sendirinya masyarakat akan bisa melihat itu tidak adalah benar. Itu adalah suatu fitnah yang sangat luar biasa. Dan sekali lagi kita berharap di sini tidak ada kriminalisasi. Dan kami pastikan bahwa tidak ada intervensi apapun terhadap kasus ini. Kalaupun nanti dari sisi sudut hukum, pasal mana yang diterapkan dianggap benar oleh hakim nantinya, ya kita serahkan pada proses itu. Baik, sebagai posisi yang dalam hal ini pada akhirnya diuntungkan TKN. Masih akan berharap maksudnya persidangan ini kemudian membongkar adanya aktor intelektual, kemudian menjabarkan seperti apa hal-hal yang terjadi. Katanya juga Ratna tidak akan ragu untuk buka-bukaan keterlibatan sejumlah anggota BPN katanya. Iya, yang pasti kami tim semua tidak merasa ini adalah sesuatu yang diuntungkan. Mengapa? Karena ini sangat merobek luka yang dalam pada masyarakat dan memberikan hal yang negatif pada proses demokrasi kita, kontestasi politik kita. Dan tadi seperti yang sudah disampaikan bahwa kami dari TKN 01 ini benar-benar bisa secara proses hukum itu ditegakkan sesuai dengan undang-undang yang disangkakan oleh kepada Ibu Ratna. Ada 2 ya, baik itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 maupun Undang-Undang ITE sendiri. Dan disinilah bahwa penegakan hukum harus sesuai dengan SOP yang ada. Namun ingat ada 3 hal yang kami harapannya adalah 1 memang berkeadilan, 2 itu berkemanfaatan, yang 3 ya sesuai dengan apa yang sudah ada. Baik. Jadi